Nenek-nenek ini namanya Paulette. Pagi itu di gereja terlihat Paulette sedang curhat ke pastor tentang masalah hidupnya. Mulai usaha restorannya bangkrut dan putri kesayangannya menikah dengan orang kulit hitam. Ia tak terima kenapa Tuhan membuat hidupnya susah. Tuhan gak adil. Pastor pun menasihatinya untuk bersyukur karena di luar sana masih banyak orang yang hidupnya lebih susah. Namun meski sudah dinasihati, Paulette masih tetap terus menyalahkan Tuhan. Mendengar itu, pastor pun istighfar. Selesai curhat, dia langsung mampir ke pasar untuk mendapatkan sayuran gratis. Dia sampai rela rebutan sayur di tempat pembuangan. Lâche ça tout de suite. Malamnya di rumah, karena hari ini adalah anniversary pernikahannya, dia berdandan cantik lalu menyiapkan makan malam romantis. Sambil minum wine terus berandai. Seandainya almarhum suaminya gak hobi minum minuman keras, mungkin sekarang dia masih hidup dan usahanya gak akan bangkrut. Besok malamnya waktu lagi mulung barang-barang bekas, Paulette gak sengaja melihat anak muda lagi jual beli barang misterius. Tuh bocah dibayar uang segebok, membuat dia sangat penasaran apa yang sebenarnya dia jual. Besok paginya putrinya yang bernama Agnes berkunjung ke rumah. Saat itu dia mau menitipkan putra kulit hitam yang bernama Leo. Paulette lagi kesal semenjak Agnes menikah dengan orang kulit hitam. Hubungan ibu anak itu jadi tidak harmonis. Bahkan Paulette sampai nggak mau mengakui Leo sebagai cucunya. Setelah Agnes pergi, waktu sedang makan, Leo bertanya kenapa nenek nggak suka sama dia. Dia nggak suka soalnya Leo itu hitam. Mendengar itu, Leo pun langsung istighfar. Suami Agnes yang bernama Usman berkunjung ke rumah bersama atasannya. Usman ini polisi. Awalnya Paulette jutek, tapi pas Usman bilang kalau dia lagi nyari anak muda yang kemarin malam transaksi barang di sekitar sini, Paulette langsung tertarik dan menyuruh mereka masuk. Waktu ngobrol di dalam saat tahu ternyata tuh bocah pengedar ganja. Nenek ini malah nanya-nanya berapa penghasilan pengedar. Atasan Usman cerita dalam 1 tahun pengedar recehan aja bisa dapat uang sampai 500.000 euro atau 8 miliar. Dalam hati Paulette mulai tertarik. Besoknya ketika Paulette sedang mengintai markas para pengedar ganja, tiba-tiba ada debt collector datang. Udah lama dia nunggak hutang, mau nggak mau barang-barang Paulette harus disita. Paulette pun cuma bisa pasrah. Malamnya setelah tahu lokasi markas pengedar ganja, dia akan menemui bos pengedar yang bernama Vito. Saat bertemu tanpa basa-basi, langsung bilang kalau dia mau gabung jadi pengedar juga. Vito dan anak buahnya selalu mengusir si nenek. Keesokan harinya karena masih belum menyerah, nenek terus memantau pergerakan para pengedar di balik tong sampah. Di tengah memantau, mendadak ada pengedar lagi dikejar polisi. Pengedar membuang barang bukti ganjanya, malah nggak sengaja jatuh ke tangan Paulette. Dengan semangat, Paulette langsung mengantar ke tempat Vito. Ketika bertemu, karena udah nyelamatin ganjanya dari polisi, nenek minta Vito mengizinkannya jadi pengedar juga. Kalau yang jualan nenek-nenek, polisi pasti nggak akan curiga. Mendengar itu, Vito berkata iya juga ya. Untuk percobaan, Vito memberikan Paulette 100 gram dulu. Jika bisa terjual habis, dia bakalan ngasih komisi 10%. Nenek pun langsung setuju. Besoknya nenek mulai membagi-bagi ganjanya jadi 5 gram dan mulai menjualnya di stasiun kereta bawah tanah, tempat biasa para pengedar mangkal. Tu as quoi? Travaille pour les flics? Tu piqueras. Vas-y, casse-toi, je te dis là. Et toi?
Viens là-bas. Vous êtes là-bas. T'inquiète, mamie. C'est là. Aussi qui me refile de la merde. Beberapa hari kemudian setelah semua ganjanya terjual habis dan setoran uang ke Vito, ternyata si nenek jago jualan dan Vito sangat sering membagi komisi. Vito ngasih ganja lagi sebanyak 1 kilo dengan semangat Paulette pulang. Hari demi hari si nenek terus berjualan di stasiun kereta. Allez, dégage. Ouais, j'en peux bien. Allez, à plus. T'as encore de ton truc 5 barrettes. Karena dagangannya laku keras, kini keuangan mulai membaik. Dia juga sudah bisa membayar tagihan-tagihan yang selama ini nunggak.